Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Jumat 11 November 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan peringatan wajib Santo Martinus dari Tours. Pada suatu perjalanan militer, Martinus membagi mantolnya dengan seorang pengemis untuk menyelamatkan dia dari mati kedinginan. Mantol itu menjadi simbol amal kasih yang nyata. Berani membagikan kepada sesama apa yang kau perlukan sendiri. Ketika bertobat, ia lalu meninggalkan ketentaraan dan belajar pada Hilarius, Uskup Poitiers. Sebagai seorang imam, Martinus mendirikan biara pertama dari Prancis. Kelak ia menjadi seorang uskup di Tours dan menyebarluaskan Injil di Prancis Tengah. Biarawannya yang membantu dia. Kapan anak manusia akan menyatakan diri? Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kemuliaan para kudus, uskupmu Santo Martinus meluhurkan dikau baik dengan kehidupan maupun dengan kematiannya. Perbaharuilah kiranya dalam hati kami karya agung rahmat-Mu, sehingga maut ataupun hidup takkan mampu memisahkan kami dari cinta kasih-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan ayat 37. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu
Kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Injil sukacita pada hari ini mengingatkan kita akan kejadian dalam kitab Perjanjian Lama. Di sana termuat banyak kisah leluhur Israel yang mendapat penegasan dari Allah. Nikmat membawa sengsara, begitulah simpulan sementara. Saudara-saudari, kehadiran Yesus menjadi peluang untuk kita menjadi selamat. Kerajaan Allah telah dekat, seperti yang diserukan Yesus dalam berbagai perumpamaan yang secara eksplisit mengarah kepada dirinya. Hal ini tampak dari seruan kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Yesus menegaskan bahwa sia-sia jika kita bercermin pada leluhur kita. Nyawa lebih penting, nyawa lebih dipentingkan, maka kemudian diambil. Ini membuktikan bahwa mereka tidak berani keluar dari rasa nikmatnya. Maka ia kembali meluruskan jalan pikiran mereka bahwa yang empunya adalah Bapa. Kita ini milik Bapa, nyawa kita milik Bapa. Seluruh hidup kita persembahkan kepada Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, pusat hidup kami, Engkau telah menyegarkan kami dengan Ekaristi, tanda kesatuan. Semoga hati kami dalam segalanya selalu senada dengan kehendak-Mu, sehingga sebagaimana Santo Martinus, kami menyerahkan diri seutuhnya kepadamu dan menjadi milik-Mu seutuhnya. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.